Aku dan Shen bersama sejak usia 18 tahun. Berpacaran selama 3 tahun. Kami sangat mencintai, hidup sederhana tapi romantis. Kupikir kami akan bersama selamanya. Sampai... Penggugat Xuanwan, malam tanggal 7 Juli. Kamu di kamar suaanmu sendiri. Dilanggar oleh Shen Yanchuan. Benar? Ya. Wan, kamu. Ketua sidang, Shen Yanchuan, telah menyebabkan luka fisik dan mental yang parah padaku. Aku tidak menerima penyelesaian damai. Aku ingin dia dipenjara. Terdakwa Shen Yanchuan melanggar kehendak orang lain dengan kekerasan. Terbukti melakukan pemerkosaan. Dihukum penjara 6 tahun. Xuanwan. Inikah yang kau sebut cinta seumur hidup? Jangan sampai kulihat wajahmu lagi. Kerja bagus. Semua permintaanmu sudah kulakukan. Jangan sakiti keluarga Yichuan lagi. Tenang, aku orang yang menepati janji. Kali ini yang harus kau temui adalah CEO Graptishan, Ocean. Asal kau bisa dapat kerjasama dengannya, biaya operasi jantung anakmu akan kucover semuanya. Permisi. Siapa Bos Shen? Ada perlu? Shen Yanchuan. 6 tahun berlalu. Dia ternyata jadi CEO grup di Shen. Dulu aku memperlakukannya seperti itu, pasti dia masih membenciku. Boss Shen, kau kenal? Tidak. Kalau begitu, aku bisa leluasa bertindak. Aduh, Aku bukan pelayan minuman. Tolong jaga sikap. lumayan galak. Bos Shen. Aku penanggung jawab proyek Dongcheng. Ini kontraknya. Silakan dicek, ada yang tidak sesuai. Beritahu bosmu, proyek ini kubatalkan. Aku tahu kau masih menyimpan dendam atas kejadian waktu itu. Tapi itu urusan kami, tolong jangan libatkan orang lain. Satu hal. Aku tidak suka mengulanginya. Hei cantik, cantik, cantik. Bos Shen sudah bilang kontraknya tidak dibutuhkan. Masih saja kamu memaksa di sini? Kalau begitu, begini saja. Kamu temani aku minum, asal bisa membuatku senang. Kontrakmu aku terima. Kembalikan kontrakku. Hei, mau? Bisa saja. Kalau kamu minum gelas ini, aku kembalikan kontraknya. Minum, berikan kontraknya. Berani menyiramku, kamu yang pertama. Ayo, orang-orang. Tidak mau minum dengan baik, harus dipaksa. Aku tunjukkan padamu hari ini. Lepaskan aku. Apa akibatnya jika mengusikku? Berani menyiramku. Ayo. Lanjutkan. Minum. Tunggu. Apakah dia akan membantuku? Minum anggur biasa, tidak ada artinya.
Bawa yang keras. Aku sendiri yang memasukkannya ke penjara. Dia tidak membunuhku, sudah bagus. Aku malah membayangkan. Dia akan menyelamatkanku. Wah, 75 derajat. Kalau demenem, perut pasti terbakar. Bos Shen, memang kamu yang paling jago. Bagus. Jangan. Bos Shen yang suruh minum, harus diminum. Memang kamu yang paling jago. Sudah tidak bisa? Ayo, bangun, lanjutkan. Penkan. Dulu kan kamu kuat minum, sekarang pura-pura lemah. Jangan lihat aku dengan tatapan seperti itu. Kamu pikir aku masih akan merasa kasihan seperti dulu? Kamu sangat membenciku. Kalau begitu, bunuh aku. Membunuhmu tidak ada artinya. Aku akan menyiksamu perlahan. Membuatmu menderita sepertiku. Ayo, orang-orang. Buang dia keluar. Melihatnya saja sudah mual. Sudah pergi? Belum puas main. Mulai hari ini, kerjasama kita dibatalkan semua. Tidak, kenapa ini, Bos Shen? Nian Chuan, kenapa tiba-tiba telepon ibu? Kangen ibu. Mama, adik pingsan, cepat lihat dia. Apa? Presiden Direktur, gadis kecil itu sudah dikirim ke sisi ibunya. Kamu Suan Wan? Ada APA? Kamu dipecat. Kalian berdua buang barang-barangnya. Kamu bercanda apa? Bos kemarin malam baru suruh aku negosiasi kontrak. Mana mungkin memecatku? Kamu 3G Warnet, grup Wendy sudah diakuisisi. Sekarang perusahaan dikelola bos baru. Kamu dipecat itu perintah bos baru. Siapa bos barunya? Di mana dia? Kamu cari aku? Kamu? Bos, aku baru saja memberitahu Suan Wan, dia dipecat. Dia marahi aku tanpa alasan. Barang-barangnya juga dibuang semua. Jelas-jelas kamu yang salah. Diam. Minta maaf pada orangku. Dia yang mulai duluan. Kenapa aku yang minta maaf? Lagi pula alasan kamu memecatku? Kompensasi? Tidak ada apa-apa. Aku bisa melaporkanmu. Lapor aku? Lihat baik-baik ini. Aku menggelapkan uang perusahaan dan membawa orang lewat pintu belakang. Dan mengintimidasi rekan kerja baru. Masih merasa tidak ada masalah? Masalah apa? Aku tidak pernah melakukan ini. Kamu memfitnah. Fitnah? Memangnya kenapa kalau fitnah? Belajar darimu. Bawa dia pergi. Lepaskan aku. Aku tidak pergi. Wan-Wan, cincin ini aku buat sendiri. Ini adalah janjiku. Aku pasti akan membuatmu hidup bahagia. Menjadi orang paling bahagia di dunia. Aku percaya padamu. Tunggu. Kenapa kamu menyimpan ini? Kenapa cincinku jatuh? Kenapa kamu menyimpannya? Apa urusanmu? Kembalikan padaku. Kamu memperlakukanku seperti itu 6 tahun lalu. Apa hakmu menyimpannya? Cincinku. Itu milikku. Kenapa kamu membuangnya? Sebarkan, perusahaan manapun tidak boleh mempekerjakannya. Jika tidak, berarti melawan Shen Yanchuan. Ya, Shen Yanchuan. Kamu keterlaluan.
Kakak Ichuan, hari ini ulang tahunku. Bisakah kamu menemaniku? Baik. Aku akan menjemputmu sebentar. Cincin ini jelas dibuang ke sini, kenapa tidak ketemu? Kemana perginya? Halo Busu, biaya pengobatan putrimu. Kapan bisa dilunasi? Aku sementara tidak punya uang sebanyak itu. Bisa kasih waktu beberapa hari lagi? Bukan maksudku mendesak. Rumah sakit hanya bisa memberi waktu 5 hari. Jika dalam 5 hari, kamu tidak bisa mengumpulkan 500.000 terakhir. Kami terpaksa memulangkan putrimu. Sepertinya hanya bisa minta padanya. Sudah 6 tahun tidak berhubungan, apa dia masih mengakuiku sebagai anak? Ibu. Kamu mau pinjam 500.000 dariku? Untuk berobat anak Susiangsi? Ibu tenang. Aku pasti kembalikan dengan bunga. Dulu kamu rela putus hubungan demi melahirkan anak Shenyanchuan. Sekarang mau minta bantuanku? Jangan mimpi. Ibu, Xiangxi adalah cucumu sendiri. Mau tega melihatnya menderita? Aku tidak punya cucu brengsek seperti itu. Pergi dari sini. Ibu, Shen Yanchuan Sekrang adalah bos besar, kenapa tidak minta padanya? Atau dia tidak mau bertanggung jawab pada kalian? Begini saja. Jika kamu berlutut sekarang, sujud 3 kali. Aku akan pertimbangkan membantumu. kakak. Tolong bantu aku. Benar-benar sampah. Ayo, asalkan kau bawa barang ini ke kamar 308, Hotel Jincheng. Aku akan pinjamkan 500.000 padamu. Hanya sesederhana itu. Kalau tidak mau, ya sudah. Aku mau. Meski terdengar aneh bisa pinjam 500.000 hanya dengan memberi hadiah. Tapi demi Xiangxi, aku harus lakukan ini. Kau hila, dia sudah tidak berguna bagi kita. Ngapain kau bantu dia? Siapa bilang tidak berguna? Orang yang tinggal di kamar 308 Hotel Jincheng adalah penanggung jawab proyek Dongcheng. Dia paling suka main perempuan. Kita kirim Suan-Wan ke sana. Biar dia tidur semalam. Maka proyek Dongcheng ini bisa diselesaikan dengan mudah. Oh begitu. Anakku memang pintar. Pintu tidak dikunci. Masuklah. Adik, hahaha. Ini barang yang Su Jingyu minta aku bawa untukmu. Silakan diterima. Apa isi kotak ini? Buka sendiri, biar aku lihat. Wah, rupanya kau sudah menyelidikiku. Tahu aku suka barang seperti ini ya? Hahaha. Ini bukan aku yang siapkan. Mungkin Su Jingyu salah kirim. Aku telepon dulu untuk memastikan. Tidak salah, aku memang suka barang ini. Ayo, Kau mau apa? aku mau tidur denganmu, hahaha. Pergi. Adieu, dasar perempuan kurang ajar. Berani menendangku.
Kok dia? Bajuku. Kau baik-baik saja? Tidak, bajuku kotor. Ini hadiah ulang tahun darimu. Maaf. Aku tidak sengaja. Maaf, tidak ada gunanya, baju ini. Chanel Haute Couture, Calvin Jardy? Seumur hidup kerja pun kau tidak bisa bayar. Aku bisa mencucikannya untukmu. Kamu pantas mencuci bajuku? Orang rendahan sepertimu. Cuma pantas menggosok sepatuku. Apa lagi yang kamu tunggu? Gosok! Kalau tidak, ganti uang bajuku, totalnya 500.000. Benar? Kamu gosok atau tidak? Kalau tidak, aku laporkan polisi. Ngapain lihat pacarku? Pacarku pasti di pihakku. Benar kan, Kaki Chuan? Benar. Cepat gosok, aku tidak sabar. Dasar pelacur, akhirnya ketangkep juga. Aduh. Tolong aku. Berhenti. Bos Shen. Kamu ganggu aku? Minggir. Aduh, Bos Shen, maafkan kami. Aku segera pergi, haha. Dasar perempuan. Kamu tunggu saja. Kaki Chuan. Kamu juga pulang. Tapi, Terima kasih. Terima kasih. Bukannya kamu harusnya membenciku? Aku mengusirnya. Kamu kecewa ya? Kehilangan kesempatan dekat dengan orang kaya. Shen Nianchuan. Bagaimana bisa kamu berkata seperti itu padaku? Apa? Apa yang kukatakan salah? 6 tahun lalu kamu bisa memenjarakanku demi uang. 6 tahun kemudian, kamu bisa merayu pria lain demi uang. Demi uang. Apa yang tidak bisa kamu lakukan? Kenapa? Terbongkar ya? Aku tidak tahan. Tenang, aku tidak akan mengecewakanmu. Aku akan panggil Sang Detian kembali. Jangan. Waktu itu aku dipaksa. Apa katamu? Waktu itu aku dipaksa. Ibuku. Xuanwan. Xuanwan, sadarlah. Penkan. Ini di mana? Ini tentu saja rumah sakit. Kamu tadi pingsan. Seorang pria tampan membawamu ke sini. Apakah dia? Lalu di mana dia sekarang? Dia mungkin sedang membayarkan dayamu. Kamu tunggu saja di sini. Tinangla menunggu dia datang. Si Wan Wan. Aku menyuruhmu mengantar barang ke pos Hang. Malak Yang dan Ingker Kim Uang 500.000 ini. Jangan harap kamu dapatkan. Jangan. Aku tahu salah. Beri aku kesempatan lagi. 500.000 ini sangat penting bagiku. Aku. Untuk 500.000 saja, kamu rela menjual tubuhmu? Nona benar-benar tidak menghargai diri sendiri. Aku. Tapi, uang ini bisa kuberikan padamu. Dengan syarat, kamu harus menjadi kekasihku. Aku tidak butuh. Kurang? Kalau begitu 3 juta. Shen Nianchuan. 5 juta. Masih kurang? 6 juta. Shen Nianchuan. Jangan keterlaluan. Orang lain bisa membelimu dengan 500.000. Kenapa sekarang?
6 juta masih kurang? Kamu berani melakukan ini? Tidak takut Sisi marah? Kamu pantas membuatnya marah? Baik. Aku tidak pantas. Kalau begitu, jangan dekat-dekat aku. Aku hanya ingin tanya satu hal. Tadi malam kamu bilang dulu dipaksa. Siapa yang memaksamu? Memaksa kamu melakukan apa? Kalau aku bilang, kamu percaya? Bukankah kamu sudah yakin aku ini wanita matre? Kesempatan sudah kuberikan. Kamu sendiri yang tidak menghargainya. Jaketku kayaknya masih di dalam. Bos Shen, proyek di Qinghai itu. Ada masalah besar. Cepat kembali dan lihat. Baik, aku segera kembali. Look, akhirnya kutemukan kamu. Dasar pelacur tak tahu malu. Kamu menggoda suamiku, kubunuh kamu. Kamu gila ya? Siapa yang menggoda suamimu? Masih pura-pura ya, baju tidur seksi di kamar hotel itu. Apa kamu yang kasih? Kamu istri Zhang Getia? Nggak berani pura-pura lagi ya? Aku bakal mencekikmu hari ini. Dokter, bagaimana kondisi anak saya? Anak ini memang sudah punya penyakit jantung yang parah. Ditambah lagi dengan kecelakaan berat ini, sepertinya mungkin tidak bisa bertahan lebih dari 24 jam. Ya ampun, Nona Su. Kami akan segera mengatur tindakan penyelamatan. Dengan begitu, peluang anak untuk bertahan hidup bisa meningkat. 500.000. Apa aku harus memintanya? Mama, kita nggak punya 500.000. Apa Xiangxi tidak bisa diselamatkan? Bisa. Selama ada Mama. Xiangxi pasti akan baik-baik saja. Ayah, Nian Cuan yang baik. Kamu kembali ke kamar dulu, tunggu Mama. ayah. Sekarang hanya dia yang bisa membantuku. Aku harus mengambil risiko. Ada apa? Aku menyesal. Aku setuju jadi selingkuhanmu. Aku nggak butuh 6 juta. 500.000 saja sudah cukup. Kupikir kamu bisa bertahan lebih lama. Cepat sekali, nggak tahan ya? Apa kamu bisa kasih aku kesempatan lagi? Restoran Yukin, datang sendiri temui aku. Baik. Kemari. Kau Kaki Chuan, kenapa kamu juga mengajaknya? Dia adalah asisten pribadi yang aku carikan untukmu, mulai hari ini. Dia yang akan bertanggung jawab atas kebutuhanmu sehari-hari. Kakak Ichuan, kamu terlalu baik padaku. Kamu pacarku, ini sudah seharusnya. Suanwan, tuangkan anggur untuk Sisi. Nona Su, sumpitku jatuh. Bisa tolong ambilkan? Aduh. Kenapa kamu menginjakku? Aku nggak sengaja. Maaf. Tidak darimu masih bisa melihatku. Aku tidak percaya kamu tidak sengaja. Aku... Kakak Ichuan, aku benar-benar tidak menginjaknya. Kamu masih berpura-pura. Sudah cukup. Minta maaf ke Sisi. Jelas-jelas dia yang salah duluan. Kenapa aku yang harus minta maaf? Uangnya tidak mau? Demi Xiangxi, aku harus sabar. Nona Wen, maafkan aku. Aku salah menuduhmu. Tidak apa, aku tidak marah. Tapi lain kali jangan seperti ini lagi. Pergi obati lukamu.
Kamu mau apa? Enak rasanya diperlakukan seperti itu? Kamu datang untuk mengejekku? Tempel yang baik. Kenapa? Kamu kasihan padaku? Jangan berhayal, kamu sekarang orangku. Kalau tanganmu infeksi, akan mengganggu pelayananmu padaku. Aku tidak mau mengeluarkan uang untuk menyimpan vas bunga di sampingku. Terima kasih perhatiannya, Bos Shen. Aku masih perlu tangan ini untuk mencari nafkah. Tidak akan sampai infeksi. Omong-omong, Bos Shen. Kapan 500.000 itu akan kudapatkan? Suan-wan. Kamu sangat cinta uang ya? Lalu, Kira uangku mudah didapat? Kalau mau 500.000, lihat dulu performamu. Kalau bagus, aku langsung transfer. Kalau tidak, aku bisa ganti kamu kapan saja. lalu harus bagaimana? Supaya Bos Shen puas? Kamu yang bilang. Aku tidak tahu. Kira aku akan menyentuhmu? Kamu terlalu menganggap dirimu penting. Lalu kenapa kamu menyuruhku jadi pacarmu? Untuk menyiksamu. Untuk membuatmu menderita sepertiku. Kakak Yichuan. Nona Wen sedang mencari Bos Shen. Dia ada urusan di perusahaan dan sudah pulang duluan. Kamu tahu dari mana? Dia tadi menelepon di sini, aku dengar. Aku tahu kamu dan Yichuan pernah punya masa lalu. Tapi hubungan kalian berakhir saat kamu mengkhianatinya. Sudah selesai sama sekali. Aku sarankan kamu menjauh darinya. Dia sekarang hanya mencintaiku. Nona Wen takut aku merebutnya darimu? Kamu terlalu banyak berpikir, aku dan dia sudah bukan satu jalan lagi. Aku tidak akan mengganggunya. Kamu berhenti. Dia buru-buru butuh 500.000. Apakah dia sedang kesulitan? Kita sudah putus, dia kesulitan. Apa hubungannya denganku? Sudah transfer? Pastikan HP-mu selalu menyala 24 jam. Siap sedia kapan saja. Dengan uang ini, Xiangxi bisa diselamatkan. Kalian berhenti. Ibu, Nian Juan dan Xiangxi masih anak-anak. Kalau ada masalah, hadapi aku, jangan libatkan mereka. Cuma 2 beban saja. Mereka bukan beban. Mereka adalah harta berhargaku. Aku tidak peduli harta apapun, hari ini aku akan mengirim mereka ke panti asuhan. Untukmu, aku sudah mencarikan keluarga baru. Asal kamu menikah ke sana, sisa hidupmu bisa menikmati kemewahan. Aku yang menikmati kemewahan. Atau kamu yang menikmati? Apa maksudmu? Maksudnya jelas, silakan keluar. Kalau tidak, aku akan lapor polisi. Kamu. Dasar tidak tahu terima kasih. Nyonya Su, bagaimana dengan uangnya? Kalau terlambat benar-benar tidak bisa. Uangnya sudah di sini, kalau kurang bisa minta lagi padaku. Aku akan berusaha mencuri, asalkan kalian bisa menyembuhkan anakku. Baik, Biaya operasi Su Xiangxi. Paling tidak 500.000. Dari mana kamu dapat uang sebanyak itu? Ini bukan urusanmu, kembalikan padaku. Tidak akan. Aku susah payah membesarkanmu. Kamu belum memberiku kompensasi apapun. Uang ini, anggap saja sebagai uang jaga untukku. Ini uang untuk pengobatan Xiangxi. Aku tidak bisa memberikannya padamu. Anak sialan, mati ya mati, tidak perlu disesali. Pergi. Ibu. Aku mohon, kembalikan uangku. Ibu. Kenapa kamu merebut ponselku? Suanon ini, jelas-jelas hanya mengejar uang. Aku tidak ingin kau terlalu dekat dengannya. Kakak Yichuan, jangan marah. Kau lupa, hari ini kita harus menemui ayahku. Kalau terlambat, dia pasti marah. Aku masih ada pekerjaan, lain kali saja kita temui ayahmu.
Pasti karena Suanwan, wanita ini. Dia jadi tidak mau menemui ayahku. Suanwan, kau tunggu saja. Biaya operasi aku yang tanggung. Segera atur operasinya. Jinghuai, kau sudah pulang? Tenang, Xiangxi pasti baik-baik saja. Aku sangka baru 10 tahun aku ke luar negeri, hidupmu sudah berubah. Begitu besar. Seandainya tahu begini, seharusnya aku bawa kau pergi bersama. Ini pilihanku sendiri, tidak ada hubungannya denganmu. Nian Chuan, panggil paman. Terima kasih paman, sudah membayar biaya pengobatan adikku. Aku janji saat besar nanti akan cari banyak uang untuk paman. Jinghuai, tenang saja. Aku pasti akan kembalikan uangmu. Kalau kau bicara begitu, aku jadi marah. Hanya 500.000, tidak usah dikembalikan. Anggap saja hadiah perkenalan untuk kalian. Tidak boleh. Uang ini harus aku kembalikan. Kalau tidak, kita putus. Baiklah, terserah kau. Kalau kakak Ichuan melihat foto-foto ini, pasti tidak akan membelanya lagi. Bos Shen, ini dokumen dari Nona Wen. Tak heran dulu dia tega memasukkanku ke penjara. Ternyata sudah punya pria lain. Bahkan anaknya sudah besar. Siapkan mobil, aku akan cari Suanwan. Rumah sakit baru saja menelepon. Xiangxi sudah lepas dari bahaya. Sekarang dirawat di ruang ijo. Keluarga baru bisa menjenguk besok. Terima kasih Jinghuai, kalau bukan kau. Aku tidak tahu harus bagaimana. Ini tugasku. Beberapa waktu lalu, kau keliling mencari biaya pengobatan Xiangxi. Kamu pasti juga lelah, istirahatlah yang cukup. Nian Chuan bayar aku yang urus. Iya, terima kasih. Shen Yanchuan, kenapa kamu ada di rumahku? Keluar! Kamu mau apa? Suanwan. Kamu benar-benar tidak punya batas, diam-diam selingkuh dengan pria lain. Apa yang kamu omongkan? Aku tidak paham. Masih saja membantah. Aku sudah melihat semuanya. Siapa yang mengambil foto ini? Hubunganku dengannya tidak seperti yang kamu pikirkan. Kalian? Apa kamu mau bilang kalian cuma teman biasa? Kamu pikir aku akan percaya? Kamu benar-benar tidak percaya padaku? Suanwan, hal yang paling kusesali dalam hidupku adalah pernah bersamamu. Memikirkannya saja membuatku muak. Ya, aku memang menjijikkan. Tapi kamu juga mencintaiku bertahun-tahun, kan? Kamu tidak hanya tebar pesona. Tapi juga tidak malu. Kalau begitu jauhi aku. Jangan datang padaku kalau sudah punya pacar. Aku akan berpikir kamu masih tidak bisa move on. Kamu yang overthinking. Aku datang hanya untuk memastikan. Apakah foto ini asli atau tidak? Sekarang kamu sudah tahu foto ini asli, bukankah seharusnya kamu pulang? Dan menemui Wen CCMU? Operasi anaknya sukses, pemulihannya juga bagus. Istirahatkan 2 minggu lagi, baru bisa pulang. Tapi, perawatan lanjutannya tidak boleh terputus. Mohon segera, melunasi sisa pembayaran 500.000. Baik. Aku akan segera melunasinya. Xiangxi, gimana perasaanmu? Lebih baik, Mama. Xiangxi tidak mau terus di rumah sakit. Xiangxi mau ke TK. Xiangxi kangen teman-teman. Jangan buru-buru. Setelah istirahat 2 minggu, Mama akan antar kamu kembali ke TK, oke? Ayah, Xiangxi pasti akan cepat sembuh dan tidak jadi beban Mama. Kamu bukan beban. Kamu adalah harta Mama. Jinghuai, cepat-cepat cari aku. Ada apa? Aku ingat dulu kamu belajar desain. Bagaimana kalau kerja di perusahaanku sebagai desainer? Gaji bulanan 20.000. Mengapa kamu tidak mau? Untuk membayar uang saya dan anak itu masih di TK. Bagaimana Anda tidak terburu-buru menghasilkan uang untuk mendukungnya ke sekolah? Saya khawatir tidak bekerja. Terima kasih telah membantu saya.
Ada daftar desain gaun pengantin di sore hari. Tidak ada masalah. Bagaimana bisa kalian? Bos Shen mengenal saya. Tidak tahu. Ini adalah gaya pakaian pernikahan baru dari perusahaan kami. 2 orang untuk melihat apakah Anda menyukainya. Atau kau bisa memberitahuku seperti apa? Saya merancang pakaian pernikahan yang tepat sesuai dengan gaya Anda. Desain saja sesuai dengan gambar ini. Kakak Yichuan, kita akan menikah. Pakailah baju ini saja, ini yang saya rancang dengan baik. Pakaian pernikahan kami sendiri. Wan Wan luar biasa. Aku akan membiarkanmu memakai gaun pengantin ini. Dia hanya menggunakan pakaian pernikahan yang aku desain. Untuk orang lain. Bagaimana? Tidak bisakah perusahaan Anda mendesain? Tentu saja dapat melakukan perusahaan kami sesuai dengan gambar. Kembalikan 1 lawan 1. Ini kakak Yichuan. Saya tidak bisa menyesal menemukan seseorang untuk mendesain untuk saya. Sayang, kamu fokus dulu pada sekolahmu. Setelah mama pulang kerja, aku akan. Sudah terlambat, aku masih menggunakannya. Bos Shen telah mengikuti kebutuhan Anda. Berikan lingkungan pendidikan terbaik untuk anak-anak. Di bagian depan adalah galeri pengetahuan yang dinamai menurut nama Anda. Yichuan benar-benar membuatku. Sebenarnya siapa anak ini? Hei, bantu aku periksa secara pribadi. Bagaimana keadaan anak? Dia baru saja menjalani operasi jantung. Ditambah lagi mengalami hal seperti ini. Saya khawatir saya harus tinggal di rumah sakit selama sekitar 1 tahun. Kasihan, ibunya membawa kedua anaknya. Saya berutang hutang lagi. Biaya pengamatan lanjutan di rumah sakit juga akan membuat mereka membuang-buang uang. Bagaimana dengan ayahnya? Tidak pernah melihat. Hal yang tidak bertanggung jawab ini. Jika kau meminta ibunya untuk menemuiku, aku bisa membantu keluarganya. Tuan Shen, kalau begitu saya akan wakili keluarga mereka. Terima kasih. Terima kasih telah menyelamatkan putri saya. Bukan saya yang menyelamatkannya, ada seorang pria lain yang menyelamatkannya. Dia juga meminta saya untuk menyampaikan pesan. Dia bilang, dia ingin membantu keluarga kalian. Benarkah? Dia minta saya untuk memberikan catatan ini kepada Anda. Katanya Anda bisa menemuinya di tempat ini. Wan. Jinghuai, kenapa kamu di sini? Kamu sendirian? Tidak, aku ada janji. Oh, kamu janji dengan Bos Shen? Jangan-jangan kamu mau bicara soal gaun pengantin? Bos Shen, kebetulan saya bertemu Anda di sini. Tidak menyangka bisa bertemu Anda di sini. Maaf, saya ada janji jadi tidak bisa menemani kalian berdua. Silakan cari meja lain. Kamu salah sangka, yang aku janji bukan dia. Kenapa tidak bilang dari tadi? Kamu juga tidak memberi kesempatan aku menjelaskan. Maaf ya. Kamu ini. Dokter, Anda yakin ibu gadis itu akan datang hari ini? Sudah setengah jam saya menunggunya. Katanya dia sudah berangkat, mungkin belum sampai. Saya berikan nomornya, Anda yang hubungi dia saja. Kakak Yichuan. Kebetulan sekali, kamu juga minum kopi di sini. Boleh aku ikut? Duduklah. Kenapa kamu di sini? Sebagai asisten pribadiku, melihat aku. Mengapa tidak segera melayaniku? Kamu asisten pribadinya? Nanti aku jelaskan. Pyuken.
Nona Wen, ada yang bisa saya bantu? Aku paling benci orang yang tidak tahu situasi. Sebagai hukuman, minum ini. Nona Wen, saya hanya asisten pribadi Anda, bukan anjing. Ambil uangku, berarti kamu anjingku. Apa yang kusuruh? Harus dilakukan, kalau tidak, kembalikan uangku. Berapa hutangnya? Aku yang bayar. Cepat sekali dapat mangsa baru. Benar-benar ahli ya. Wen Sisi, kamu keluar rumah tidak gosok gigi ya? Mulutmu sangat bau. Kamu level apa berani bicara seperti itu padaku? Bukannya demi uang kamu bisa melakukan apa saja? Minum kopi ini, aku kasih tambahan 500.000. Nian Juan, kok ada di sini? Aku ikut Om Jingshun. Lihat dia beli kopi lama nggak balik. Aku cek, jangan-jangan ada apa-apa. Ini anakmu? Kaki Chuan, lihat mereka. Udah gede, masa sama anak kecil? Kaki Chuan. Pulang dulu, lain kali aku janji lagi. Jelasin. Ini sebenarnya gimana sih? Mau jelasin apa? Dia anak siapa sama kamu? Apa cowoknya kebanyakan sampai lupa bapaknya siapa? Gak ingat? Ngomong apa sih? Tentu anaknya Jingzun. Jing Huai. Bener kan? Ayah, anaknya emang aku sama Wan Wan. 2 hari lagi urus nikah. Bulan depan resepsi. Nanti Boston. Harus dateng ya. Aku sibuk. Bulan depan ajak Sisi jalan-jalan. Jujur aja. Ada masalah ya? Kok dia ngomong? Aneh-aneh sama kamu. Ceritanya panjang. Yang penting tahu. Dia mantanku, dan sekarang benci banget sama aku. Terrace Nian Chuan sama Xiangxi? Anaknya dia. Tapi jangan bilang dia. Dia udah punya hidup baru. Aku juga nggak mau ribut. Udah sore, aku jenguk Xiangxi. Pak Shen deal? Dia aja gak dateng. Bilang. Lain kali kabarin dulu, aku gak suka nunggu. Oke. Siang sih? Di ruang perawatan. Nona Su, aku bingung, dia baik mau bantu. Kok malah dijegal? Nggak, aku emang cari alamat di kertas. Udah. Dia sekarang ada di kamar perawatan Xiangxi. Kamu sendiri saja yang pergi bicara padanya. Nona, Bisa bantu saya pegang koper ini? saya tidak bisa mengurusnya sendirian. Saya dapat untuk mengatur penelitian. Nona Wen, tolong beritahu mereka. Tidak usah. Saya sudah datang. Saya lihat dulu bagaimana hasil gaun pengantinnya. Silakan dilihat, Nona Wen. Pengerjaannya bagus, sangat sesuai dengan desain aslinya. Senang bisa mendapatkan pengakuan dari Nona Wen. Siapa yang mengakuimu? Kamu mau apa? Jangan pikir saya tidak tahu, gaun ini kan kamu yang desain. Melihatnya saja sudah mual. Lalu kamu masih? Aku tahu, di hatimu masih ada kakak Ijuan. Jadi aku sengaja membuatmu mendesain gaun pengantin untuk kami. Lalu membuatmu melihat langsung. Gaun pengantin buatanmu kuhancurkan. Kamu masih berani melotot padaku? Nona Wen. Nona Su. Kalau ada masalah bicaralah baik-baik, kenapa kamu memukulku? Suan Wan, kamu mau apa? Kamu tidak apa-apa? Kakak Ijuan, dia baju demesak. Langsung menggunting gaun pengantin kita. Aku coba menghentikannya. Dia malah memukulku. Aktingmu sangat bagus. Sayang sekali tidak jadi pemain film.
Siapa yang berakting? Kakak Ichuan, lihat. Wajahku sampai bengkak dipukulnya. Kamu tidak percaya, kan? Kalian bilang, sebenarnya apa yang terjadi? Dia yang memukul Nona Wen. Begitu masuk langsung menggunting gaun pengantin. Siapa yang menghalangi dipukulnya? Iya, dia seperti orang gila. Nona Wen kasihan melihat gaun pengantinnya rusak, lalu mencoba menghentikannya, tapi malah ditantang keras sekali. Kalian. Jangan percaya pada mereka. Aku tidak menggunting gaun pengantin. Apalagi memukul Wen Sisi, mereka bersekongkol. Tidak percaya pada kami, malah percaya padamu. Kamu siapa? Cepat berlutut dan minta maaf padaku. Kalau tidak, hati-hati dipecat. Jadi, kamu benar-benar percaya padanya. Percaya atau tidak, itu urusanku. Tapi kamu tahu, mereka yang memfitnahku, kamu tahu. Aku tidak mungkin melakukan hal seperti ini. Saksi dan bukti ada, kamu masih membela diri. Kata-katamu saja, apa itu saksi? Mau tahu kebenarannya gampang, cek rekaman CCTV. Aku berani cek, kalian berani? Kenapa? Takut? Dasar Jalang, sambang APA? Percaya tidak, aku akan mencabik mulutmu. Sudah. Kau Yichuan. Orang lain tidak mengenalmu, aku tidak tahu. Kamu seperti apa? Jujur saja. Baju pengantin itu benar kamu yang menggunting? Aku yang menggunting. Aku hanya tidak senang. Tahu Suanwan adalah mantanmu. Tidak mau dia mendesain baju untukku. Sekarang kebenaran sudah jelas. Bukankah kamu harus melakukan sesuatu? Sisi adalah tunanganku. Dia cemburu juga wajar. Jadi, ini caramu menunjukkan? Kamu mau apa lagi? Sudah menamparnya sekali, jangan keterlaluan. Aku tidak menamparnya. Usir dia. Jangan sentuh aku. Aku bisa pergi sendiri. Tunggu. Bawa sampahmu. Aku akan memanjakanmu sekali lagi. Kalau ada lagi, kita batal tunangan. Kau Yichuan. Shenian Chuan, dasar bajingan. Kamu belum sampai? Tadi sibuk bertengkar. Lupa harus ke Shen Group, cari sponsor ini. Aku tidak jadi pergi. Bos Shen mengusirku. Bahkan HP pun ikut mengganggu. Kenapa wajahmu muram? Ya gimana, mengantar baju dihina. Ini ulah mereka. Sudah keterlaluan. Apa kamu pikir keluarga lu tidak punya orang? Aku akan langsung mencarinya sekarang. Jangan. Ini urusan pribadiku, aku tidak ingin melibatkanmu. Tapi, Sudahlah. Aku tidak ingin berurusan lagi dengan Shenian Chuan. Tolong bantu aku, ya? aku memang tidak bisa menolakmu. 2 hari lagi ada acara amal. temani aku pergi. Tentu saja. Wan, aku sudah lama ingin bekerja sama dengan seorang bos. Dia juga akan ada di acara ini, aku akan mencarinya dulu. Nanti aku akan mencarimu lagi. Lihatlah dia, seperti orang yang belum pernah lihat dunia. Dia seperti orang kelaparan yang baru lahir lagi. Pakai butan pasar yang bahkan tidak ada labelnya. Datang ke pesta mewah seperti ini, lihatlah Wen Jie. Dia memakai gaun haute couture yang khusus disiapkan Bos Shen untuknya. Tentu saja, lihat cara makannya yang bodoh. Tidak merasa malu. Wen Sisi, apa yang ingin kamu lakukan? Aku lihat kamu makan dengan lahap, takut kamu belum kenyang. Jadi aku datang untuk membantumu. Lepaskan aku. Kamu suka kue, kan? Aku akan memberimu sampai puas. Wanita, berani menghindar?
bodoh, apa yang kamu tunggu? Kejar dia! Lari terus, kan jago lari? Kenapa berhenti? Cepat juga dapat kabar, tahu Yichuan GG. Malam ini akan datang ke acara amal. Aku tidak tahu dia juga ada di sini. Masih pura-pura. Tapi tidak apa. Mulai besok, kamu tidak akan bisa mengganggu Yichuan GG lagi. Dorong dia ke bawah. Aku tidak bisa berenang. Bagus, jadi kamu bisa mati lebih cepat. Aduh, aku belum mau mati. Xiangxi dan Nian Chuan masih menungguku. Suan Wan, Yichuan Gage, kamu. kalian lebih baik berdoa dia tidak apa-apa. Jangan. Aku tidak mau mati. Suan Wan, Aku tidak mau mati. Suan Wan, lepaskan aku. Dingin sekali. Banyak air. Jangan takut. Aku di sini. Kenapa kamu di sini? Kalau tidak, kamu harap siapa? Lu Jinghuai. Ya, Suan Wan, kamu harus paham, aku yang menyelamatkanmu. Bukan Lu Jingsun si sampah itu. aku tidak minta kamu menyelamatkanku. Jingwei juga akan datang menyelamatkanku. Tenang saja, meski semua wanita di dunia mati. Aku tidak akan menyentuhmu. Dasar binatang. Apa yang kamu lakukan padanya? Kamu. Shen Nian Chuan, lepaskan dia. Aku suruh kamu lepaskan dia. Keluar. Kamu benar-benar melindunginya? Aku suruh kamu keluar. Kalau tidak, aku yang akan bertindak. Jingwei, kamu tidak apa-apa? Aku tidak apa-apa. Dia tidak menyakitimu, kan? Tidak, aku juga tidak apa-apa. Siakarlah. Jingwei, Pelangkin. Sakit. sekarang baru tahu sakit? Siapa suruh tidak tanya dulu? Langsung memukul orang, tapi malah kalah. Memalukan. Dasar tidak tahu terima kasih. Kalau bukan karena kamu, aku tidak akan seperti ini. Baiklah, aku ada sesuatu yang mau dibicarakan. Apa itu? Besok adalah hari aku bertemu calon pasangan perjodohan. Tapi aku tidak suka dia. Bisakah kamu berpura-pura jadi pacarku untuk mengacaukan acaranya? Apa? Tolonglah aku mohon ya. Baiklah. Sial-sial. Akan terlambat, semuanya salah lu Jingwei. Baru sekarang bilang, harus sampai rumah lu sebelum jam 10. Bibi, kamu tidak apa-apa? Bibi Shen, Bibi, tahan ya. Aku akan segera mengantarmu ke rumah sakit. Wan. Terima kasih. Kamu menyelamatkanku lagi. Selama bertahun-tahun ini, kamu pergi kemana saja? Kenapa 6 tahun yang lalu, setelah kamu membayar biaya pengobatanku, kamu langsung menghilang? Aku tidak pergi kemana-mana, hanya sibuk urusan keluarga. Kalau begitu, kenapa kamu lebih memilih membayar uang sekolah anakku daripada datang menemuiku? Apa ada yang membuatmu marah, Tante?
Tante, jangan berpikir macam-macam. Aku sudah memberitahu Yichuan. Dia akan segera datang menemuimu. Kalau begitu, kapan kamu akan menikah dengan Yichuan? Dia sekarang sudah kaya, bisa memberimu hidup yang baik. Sepertinya penyakit tante belum sembuh total. Lupa tahu aku sudah putus dengan Shen Chuan. Sebentar lagi. Waduh, sudah jam 9:45. Tante, aku masih ada urusan, lain kali aku datang lagi. Bos Shen, jangan terlalu khawatir. Ibumu hanya terkena heat stroke, istirahat beberapa hari bisa pulang. Baiklah. Ibu. Ada. NAK, akhirnya kamu datang. Ibu, bukannya sudah kubilang diam di rumah saja? Kenapa kamu keluar? Ruyan juga tidak menjaga kamu. Waduh, ini bukan salah Ruyan. Aku di rumah bosan sekali, tidak tahan. Aku diam-diam keluar. Tapi kamu hampir kehilangan nyawa, tahu? Tahu. Tapi hari ini tidak sia-sia. Aku bertemu penyelamatku. Penyelamat? Ayah, itu gadis yang dulu membayar biaya pengobatanku. 6 tahun lalu, kalau bukan karena dia, makam ibumu sudah ditumbuhi rumput setinggi 10 meter. Jadi kamu ingat siapa dia? Siapa namanya? Jia. Kamu kenal dia? Aku kenal dia. Ayah. Jia. Namanya. Siapa namanya? Aduh, kenapa kepalaku sakit sekali? Mama. Kenapa aku tidak bisa melihat apapun? Dokter. Kamu cari siapa? Aku datang untuk mencari Lu Jingzun. Aku pacarnya. Berhenti. Wan. Kamu akhirnya datang. Calon pasangan perjodohan Jingzun. Ternyata adiknya Shen Chuan. Suwon, kamu datang untuk apa? Nona Shen. Kalian kenal ya? Lebih dari sekedar kenal. Kami bahkan bermusuhan. Lu Jinghuai. Barusan kamu bilang punya pacar. Jangan-jangan yang kamu maksud Suanwan? Iya. Kami sudah berjanji sehidup semati. Dia tidak akan menikah denganmu. Ini. Kalau begitu, perjodohan dibatalkan. Kerjasama Shen dan Lu juga dibatalkan semua. Jangan, Ruyan. Jangan marah, pasti ada kesalahpahaman di sini, dasar anak nakal. Cepat minta maaf ke Ruyan, jelaskan dengan jelas. Kalian berdua sebenarnya apa hubungannya, ayah? Wan sudah menjelaskan dengan jelas. Kami sudah berjanji sehidup semati. Dan lagi. Kami sudah punya anak. Ini. Wah, kalian memang sangat mesra. Ruyan, dengar penjelasanku. Ruyan, jangan pergi. Mama. Dasar tidak tahu malu. Keluarga kecil, masih berani mengincar keluarga lu kami. Ibu, kamu ngapain? Wan, kamu baik saja. Aku datang kerjanya pakai ini. Maafin aku. Jinghuai, kamu berani dorong aku demi cewek ini? Di matamu, masih ada aku sebagai ibumu? Ibu. Aku nggak mau nikah sama orang yang nggak aku cintai. Mikir apa sih? Sepanjang hidupmu, hidup adalah milik Ruyan. Mati pun jiwa tetap milik Ruyan. Di hidup ini, kamu cuma bisa nikah sama Ruyan. Kalian mau nikah? Kakak, Keluarga Shen gak mau nikahin. kakak, Shen, kakak, kamu nggak ada. Mereka semua ngebully aku. Santai. Kakak yang bakal ngajarin mereka. Shen, Kemi. Nggak ngebully Ruyan. Barusan itu cuma salah paham. Salah paham? Kamu pikir aku buta ya? Pertunangan dibatalkan. Mulai hari ini, hentikan semua kerjasama. Antara keluarga Bunda Shen. Aduh. Shen. Barusan beneran salah paham. Tolong kasih kami kesempatan lagi. Jinghuai kali ini beneran hancur. Apa aku harus ngungkapin kebenarannya? Ayah, keluarga lu nggak bisa hidup tanpa keluarga Shen? Diem lo. Shen, lihat ini. Lu Jinghuai. Kamu beneran nekat ya? Keluarga lu memang bisa hidup tanpa keluarga Shen. Tapi kalau aku tutup semua proyek lainnya, gimana? Bos Shen, jangan sampai begitu. Tolong Casey Ampun keluarga lu. Aku bersujud. Bersujud pun nggak perlu kamu.
Kalau mau kakakku ngasih ampun, dia harus bersujud di sini selama 1 jam. Mingka, kamu udah hancurin pernikahan anakku. Aku nggak bisa biarin kamu hancurin keluarga lu lagi. Hari ini, kamu harus bersujud di sini. Ayah, kamu gila. Kita layun. Lalu, surja bersujud. Ibu, berlututlah. Bukannya kau bilang mencintai Jingsun? Rasa sakit ini adalah ujian untukmu. Jika ingin bersamanya, berlututlah selama 1 jam. Sudah cukup. Kakak baru berlutut kurang dari beberapa menit, kok sudah cukup? Apa kau kasihan padanya lagi? Ulang dulu, nanti kubicarakan lagi denganmu. Kakak, Kalian juga pergi. Aku tidak pergi. Pergi. Sakit? Mintalah padaku, aku bisa mengantarmu ke rumah sakit. Aku suruh kau memohon padaku. Tidak. Tidak mau. Baiklah, kalau begitu aku akan membuat keluarga lu bangkrut sekarang. Kumohon. Tolong aku. Suanwan. Kau benar-benar peduli pada Lu Jingsun. Saat minum, kenapa tidak terlihat alergi? Aku. Sakit. Kau benar-benar alergi alkohol. Bagaimana keadaannya? Pasien sementara baik-baik saja, tapi bintik merah di tubuhnya. Masih perlu beberapa hari untuk menghilang. Dia alergi alkohol berat, kedepannya harus jauh dari produk yang mengandung alkohol. Ayo minum, minum, minum. Kau jelas-jelas alergi alkohol, 7 tahun lalu. Kenapa minum begitu banyak? Ini urusanku, tidak ada hubungannya denganmu. Kau mau bilang atau tidak? Kalau tidak, aku usir kau dari rumah sakit. Sudahlah, ngapain berdebat dengan anak kecil? Kebetulan di rumah sakit. Tanya Siangsi, apakah ibunya ada? Aku ada urusan keluar sebentar. Dia cuma tunggu di sini untuk Mama. Tapi kondisi Mama belum pulih sepenuhnya. Tidak apa-apa, Mama akan segera kembali. Halo. Kenapa dia? Kau adalah ibu Siangsi? Ya, aku. Boleh ceritakan kondisi keluargamu? Dan kondisi Siangsi? Tentu saja. Sepertinya dia tidak mengenaliku. Untungnya aku khawatir ruang merah di wajahku akan menakuti orang lain. Aku sengaja memakai masker dan topi. Keadaannya seperti ini. Memang tidak mudah membesarkan anak sebagai orang tua tunggal. Pengobatan lanjutan untuk kondisi Siangsi. Aku akan bertanggung jawab sepenuhnya. Terima kasih, Bos Shen. Bagaimana kamu tahu nama belakangku, Shen? Suaramu. Apa dia mengenaliku? Suaramu tadi sangat mirip dengan seorang kenalanku. Apakah dia kekasihmu? Bukan. Dia tidak pantas menjadi kekasihku. Bawa aku melihat Siangsi. Baik. Mama, paman tampan. Pernah disebutkan Siangsi. Senang? Aku mau ini. Beli. Hebat.
sempurna. Bertahun-tahun kita tidak berpelukan dengan baik. Biarkan aku egois sekali ini. Nona, Bos Shen hari ini pergi bermain dengan wanita lain. APA? Bukankah ini anak yang di TK itu? Aku tahu anak ini tidak biasa. Bahkan membawa ibunya untuk menggoda priaku. Nona, informasi identitas gadis yang kau suruhku selidiki. Sudah ketemu, namanya Su Xiangxi. Anak Su Wanwan dan Bos Shen. Apakah Ichuan tahu ini? Dia tidak tahu. Su Wanwan tidak memberitahunya. Baguslah. Aku akan membuat kakak Ichuan. Sebelum tahu hal ini, menyingkirkan Suwanwan dan dia. Kau begini. Lalu? Halo. Apa? Xiangxi diculik? Ya, orang itu meninggalkan catatan, bilang akan membunuh jika dilaporkan ke polisi. Menyuruhmu membawa tebusan 1 juta ke pinggiran barat. Baik, aku mengerti. Tebusan 1 juta. Jinghuai sedang dalam perjalanan bisnis, sekarang di pesawat. Pasti tidak bisa dihubungi. Lalu siapa lagi yang bisa saya hubungi? Shen Yanchuan, bisakah kamu meminjamkan saya uang? Saya Bukankah ada Lu Jingzun? Minta saja padanya. Ternyata dia tahu identitas saya. Tidak mungkin meminjamkan uang padaku. Tuan Shen, Xiangxi diculik. Penculik meminta tebusan 1 juta, bisakah kamu membantu saya? Sudah lapor polisi? Saya tidak berani. Penculik bilang kalau lapor polisi akan membunuh Sandra. Jangan takut, saya segera mengirim orang untuk mencari. Ya, baik. Pak, ke pinggiran barat, saya ada urusan darurat. Baik. Pak, ini bukan jalan ke pinggiran barat. Ini memang bukan jalan ke pinggiran barat. Tapi ini jalan menuju neraka untukmu. Apa maksudmu? Aku tidak punya masalah denganmu. Kenapa ini menyakitiku? Itu tidak penting. Yang penting hari ini kamu harus mati. Ichuan, tolong aku. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Bersiaplah untuk mati. Bos Shen. Pergi dari sini. Kamu tidak apa-apa? Aku tidak apa-apa. Bagaimana dengan Xiangxi? Orang-orangku sudah memblokir semua jalan keluar di pinggiran barat. Kita bisa langsung mencari Xiangxi. Kalau begitu cepatlah ke sana. Aku akan mengantarmu. Kamu bawa uangnya masuk dulu, kalau ada masalah. Aku akan segera menyelamatkanmu. Aku peringatkan, jika anak itu ada apa-apa, kamu juga jangan hidup. Tangkap dia. Hidup atau mati harus ditemukan, kalau tidak bisa menangkapnya, jangan kembali menemuiku. Ya. Dokter, bagaimana keadaan anak saya? Sekarang pasien dalam keadaan darurat, butuh transfusi darah, tapi rumah sakit. Darah golongan O sudah habis. Ambil darahku. Baik, ikut aku.
kamu tidak bisa donor. Kenapa? Karena kamu adalah ayah kandung Xiangxi. Apa yang kamu katakan? Xuanwan. Ternyata memang kamu. Ya, aku. Mau marah apa saja? Silakan. Aku sengaja menipumu. Kamu bilang Xiangxi adalah putri kandungku. Apa maksudnya? 6 tahun lalu, aku tidak melakukan aborsi. Xiangxi dikandung saat itu. Kenapa tidak memberitahuku lebih awal? Kenapa menyembunyikannya dariku? Sekarang bukan waktunya membicarakan ini. Lebih baik selesaikan masalah sumber darah dulu. Ambil darahku. Nona Siu, ini. Jing Huai, kenapa kamu datang? Kejadian terakhir membuatmu terluka. Semua karena ketidakmampuanku. Sebagai permintaan maaf, aku ingin mendonorkan darah untuk Xiangxi. Dokter, aku tidak memiliki hubungan darah dengan pasien. Ambil darahku saja. Baik, ikut aku. Anaknya sudah lepas dari bahaya, tinggal menunggu dia bangun. Kamu menyembunyikannya dariku selama 6 tahun, membuatku dan anakku tidak bisa saling mengenal, Xuanwan. Kamu masih egois seperti dulu. Shen, aku salah paham. Diam. Mulai sekarang, aku akan menjadikan Xiangxi satu-satunya penerus Shen. Siapapun tidak boleh mendekatinya. Shen Yanchuan, kamu keterlaluan. Ingin boneka beruang itu. Beli. Dan juga gaun itu. Apapun yang kamu inginkan, ayah akan belikan. Ayah baik sekali. Ayo pergi. Enak sekali. Mama, kapan kita bertindak? Jika terus menunda, si jahat akan membawa Xiangxi pulang. Tunggu sebentar lagi. Jaga dia baik-baik. Yanchuan, sekarang saatnya. Pergi dan alihkan perhatian asisten Liu. Beraninya kejar aku. Bocah nakal, mau dipukul ya? Xiangxi. Mama, kamu sudah kembali. Xiangxi, jangan takut. Mama akan membawamu pergi sekarang. Kamu membawa siapa pergi? Mama, aku tidak bisa mengalahkannya. Xiangxi adalah anak yang besar. Kamu tidak bisa merebutnya dariku. Ini bukan keputusanmu. Penjaga. Tangkap dia. Xiangxi. Maaf, Mama tidak berguna. Kakak Yichuan. Anak ini terlihat familiar. Bukankah dia yang di TK itu? Anak itu? Dia adalah putriku. Sejak kapan? Kenapa aku tidak tahu? Lalu siapa ibunya? Jangan-jangan Xuanwan? Aku sedang ingin mencarimu. Pertunangan kita dibatalkan, aku akan memberimu uang ganti rugi yang cukup. Kenapa? Aku sudah punya anak, kalau kamu menikah denganku, orang-orang akan bergosip. Aku tidak keberatan. Aku mau menjadi ibu tirinya. Kakak Yichuan, kamu tahu kan? Aku sangat menyukaimu, seumur hidup aku hanya mau menikah denganmu. Apalagi, aku juga tidak ingin punya anak, dapat anak tanpa sakit. Bagiku itu hal yang baik, apalagi. Dia sangat lucu. Kamu benar-benar tidak keberatan? Benar, aku akan memperlakukannya seperti anakku sendiri. Aku keluar dulu menerima telepon. Kakak Yichuan, Xiangxi masih kecil sudah kehilangan ibunya. Ini terlalu kejam baginya. Bagaimana kalau kita kembalikan saja dia ke ibunya? Bukan urusanmu. Shen Yanchuan sekarang sangat ketat penjagaannya. Kita bahkan tidak punya kesempatan untuk bertemu Xiangxi. Mama, aku baru saja menemukan peta detail keluarga Shen. Dengan peta ini, kita bisa mencuri adik Kiliar. Anakku yang pintar, kamu benar-benar jenius.
Ya Juan, kamu sudah menemukan kamar adikmu? Ayah. Ini kamar adik. Siapa? Xiangxi, ini Mama. Mama datang menjemputmu. Xiangxi, Mama sangat merindukanmu. Bukankah seharusnya kamu sedang lembur di kantor sekarang? Kenapa kamu bisa ada di sini? Kalau kamu, kenapa bisa ada di sini? Aku, Seseorang. Shen Yanchuan, dasar kamu lucu. Mama, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kita harus mencari cara lain. Aku bisa membantumu. Wen Sisi, kenapa kami harus percaya padamu? Aku sebentar lagi akan menikah dengan kakak Ijuan. Aku tidak mau mengurus anak orang lain. Kamu boleh tidak percaya padaku. Bagaimanapun, setelah aku menikah dengan Ijuan, aku tetap akan mencari cara untuk mengusirnya. Tunggu. Aku percaya padamu. Kenapa tidak dari tadi? Aku bisa membantumu, tapi kamu harus berjanji padaku. Setelah menjemput Su Xiangxi, kamu harus langsung pergi ke luar negeri. Baik, aku berjanji. Kakak Ijuan, aku diculik. Cepat cari orang untuk menyelamatkanku. Kirimkan alamatnya, aku segera datang. Setelah dia keluar, kamu masuk. Jangan sampai tertangkap lagi. Xiangxi, Mama, kenapa kalian kembali? itu tidak penting. Yang penting, Mama bisa membawamu pulang. Ayo pergi. Kalian berhenti. Dasar kau Suwangwan. Berani-beraninya mencuri orang di rumahku. Sial, ketahuan lagi. Seseorang. Tangkap mereka dan bawa ke kantor polisi. Ada salah saya. Dia jual masih kecil. Jangan sakiti dia. Aku tidak peduli kecil atau besar. Berani mencuri orang di rumahku. Harus membayar konsekuensinya. Suanwan, kenapa kamu lagi? Kebetulan sekali. Kakak, Suanwan ini terlalu lancang. Hari ini aku harus memberinya pelajaran agar dia ingat. Bawa dia ke ruang tamu. Mama tidak sengaja, lepaskan Mama. Kakak, apa yang kamu lakukan? Jangan memukul orang di depan Xiangxi, dia akan takut. Apa kamu melunak lagi padanya? Kamu lupa dulu. Bagaimana dia memperlakukanmu? Saat karirmu baru dimulai, dia mengirimmu ke penjara. Membuatku dan ibu hidup sengsara selama 6 tahun. Itu salah paham. Aku bisa menjelaskan. Salah paham? Kau anggap aku bodoh? Hari ini kalau aku tidak mengulitimu, namaku ditulis terbalik. Berhenti. Ibu, kenapa kau datang? Ibyo, kenapa memukulku? Aku memukulmu karena kau tahu siapa dia. Dia adalah penyelamat hidupku. Ibu, apa kau tidak waras? Bagaimana mungkin Suanwan menjadi penyelamatmu? Kau pikir 6 tahun lalu, siapa yang membayar biaya pengobatanku sebesar 100.000? Itu Wanwan. Dan juga, uang sekolahmu juga dibayar oleh Wanwan. Tidak mungkin. Dia orang yang kejam, bagaimana mungkin membantu kita? Ibu, apa kau salah orang? Tidak mungkin. Meski ingatanku buruk, tapi aku tidak akan lupa wajah Wanwan. Terakhir kali, dia juga yang menyelamatkanku. Apa yang ibu katakan benar? Ya. Kau penasaran kenapa aku alergi alkohol? Tapi 7 tahun lalu minum banyak alkohol. Karena aku sedang mencari biaya pengobatan ibumu. Dan uang sekolah adikmu. Kenapa tidak kau katakan sejak awal? Sampai sekarang disembunyikan. Aku ingin memberitahumu. Tapi kau beri aku kesempatan menjelaskan? Meski saat itu kau tidak memberi kesempatan. Setelah itu aku tanya berkali-kali, kau tetap diam. Karena aku takut kau akan merebut Xiangxi setelah tahu. Sekarang lihat. Tebakanku benar. Tidak mungkin. Suwangwan, kau wanita berada ular dan kalajengking.
Bagaimana mungkin melakukan hal-hal itu? Aku tidak percaya. Diam, kalau kau masih membicarakan. Keberokan Suwanwan. Jangan panggil aku ibu lagi. Ebyo, apa maksudmu? Suwanwan berjasa besar pada keluarga kita. Aku tidak izinkan kau tidak menghormatinya. Kau pikir kau bisa menemukanmu hari ini? Cepat minta maaf pada Wanwan. Kau mau putus hubungan denganku demi orang luar itu? Wanwan bukan orang luar. Tanpa dia, mana mungkin ada harimu sekarang? Cepat minta maaf ke Wanwan. Aku tidak mau. Mau aku minta maaf ke dia? Kecuali aku mati. Shenruyan, kamu kembali sini. Wanwan, jangan marah. Maafkan aku. Aku yang tidak mendidik Ruyan dengan baik, dan juga kamu. Ruyan mengganggu Wanwan. Kenapa kamu tidak membela? Wanwan. Dia kan pacarmu. Tante. Aku bukan pacarnya lagi. APA? Ini. Ibu, jangan dengar omong kosong Wanwan. Kami sudah siap menikah. Dalam waktu dekat akan ada pernikahan. Apa yang kamu bicarakan? Kami jelas-jelas. Wanwan. Aku tahu salah, maafkan aku ya. Ibu, kamu istirahat dulu, biar aku bicara dengan Wanwan. Baik, aku istirahat dulu. Kalian bicara baik-baik. Kami jelas-jelas sudah putus. Kenapa kamu bohongi tante? Kondisi ibuku, kamu juga lihat. Dia tidak bisa menerima stimulasi apapun. Sebagai kompensasi, aku izinkan kamu menemani Xiangxi sampai dia dewasa. Selama waktu ini kamu boleh tinggal di rumahku. Bagus sekali Mama, akhirnya kita bisa bersama. Kamu tinggal di sini mulai sekarang, butuh apa bilang saja. Mengerti. Dan juga, kejadian 6 tahun lalu. Sudah tidak kupedulikan lagi. Jika kamu benar-benar ingin minta maaf, kembalikan Xiangxi padaku. Kamu sangat ingin lepas dariku ya? Kamu tidak punya penjelasan untukku? Shen Nian Chuan. Kita tidak bisa kembali. Tolong kamu keluar. Wan, Aku mau istirahat. pintunya dikunci. Apa? Adik, aku hanya bisa bantu sampai sini. Kamu ngapain? Tidak ngapa-ngapain. Mama sudah tidur, jangan ganggu dia. Ayo kita pergi. Gak ada cara lain. Sepertinya hari ini aku harus tinggal di sini. Nggak boleh, kamu panggil orang buat buka kuncinya. Rumah Shen ada di pinggiran kota. Tukang kuncinya bakal lama sampai sini. Aku bisa nunggu. Suanwan, aku sudah membencimu selama 6 tahun. Sekarang aku sadar, mungkin aku salah membencimu. Kamu tahu gak betapa sakitnya aku? Kamu benar-benar membenciku sampai segitunya? Aku nggak mau jadi pelakor. Jangan lupa, kamu sebentar lagi mau menikah dengan Wen Sisi. Aku sama dia. Jangan jelasin. Udah aku bilang. Kita nggak bisa balik lagi. Kamu bisa pergi sekarang. Sayang, hidangan favorit kalian, iga asam manis, udah dateng. Wanginya enak banget. Cepetan makan, abis makan langsung berangkat sekolah ya. Shen Nianchuan, bukannya dia harusnya udah di kantor jam segini? Duodi dateng, yuk makan sarapan bareng kita. Ayo makan bareng. Duodi coba dong, ini iga buatan Mama. Enak banget, Mama bilang ini masakan favoritnya. Soalnya Duodi yang ngajarin.
Aku cuma ngomong gitu biar mereka senang. Jangan dipikirin. Mama bohong, waktu Mama bilang gitu. Adek cepetan makan, nanti telat. Kakak Yusuan. Suan-wan, kamu kenapa di sini? Kamu mau apa? Aku tentu aja nyari kamu. Nona Su, nggak keberatan kan kalau nambah satu orang makan? Nggak apa-apa, lagian kamu kan calon nyonya rumah ini. Bukan urusanku buat keberatan. Tunggu dulu. Ada apa? Kalau kamu duduk, siapa yang bekongnya makanan buat kita? Kamu berdiri dulu aja. Abis kita makan baru kamu makan. Urusan kayak gitu bisa panggil pembantu. Aku cuma di sini buat jagain anak, bukan melayani kamu. Kamu. Wan Sisi, kalau nggak bisa makan dengan baik, mending keluar. Kakak Ichuan, kamu tega banget. Memang aku jadi perempuan ini. Keluar. Sisi masih belum ngerti, kamu jangan tersinggung. Aku nggak bakal izinin dia datang ke rumah lagi. Nanti kalau kesebar, orang akan mengira aku ikut campur dalam hubungan kalian. Suan-wan, kenapa kamu harus seperti ini? Tidak bisakah kita bicara baik-baik? Ya, Sisi. Sudah larut, lebih baik kita pergi ke sekolah untuk sarapan. Mama kasih untuk kalian. Oak. Papa Siangsi, aku sangat merindukanmu. Papa juga sangat merindukanmu. Di mana mama kalian? Mama bilang, dia ada acara kantor, pulangnya akan sangat malam. Dia pergi ke Barlo. Siangsi, kenapa kamu? Ngomong sembarangan. Tinggal di rumah yang baik ya, anak baik. Osman, kerjasama kita sudah disepakati. Nanti aku walking contract. Untuk Anda. Baik. Aku mau angkat telepon dulu. Permisi sebentar. Wan. Lu Jinghuai kasih kamu berapa gaji? Aku kasih 2 kali lipat, datanglah ke perusahaan kami. Perusahaan kami sangat membutuhkan orang seperti kamu. Maaf, Bos Huang. Aku sangat puas dengan pekerjaan sekarang, tidak ingin pindah. Wah sayang sekali, aku sangat mengagumi kamu. Begini saja, aku minum untukmu. Wan. Shen Yanchuan, kamu ngapain? Wan jangan takut, ada aku di sini. Aku tidak akan biarkan dia menyakitimu. Bos Huang, kamu tidak apa-apa? Dia? Kamu gila ya? Kenapa memukul klienku? Cepat pergi dari sini. Bukannya dia mau memaksa minum? Kamu tidak lihat? Bukannya kamu tidak bisa minum? Aku suruh kamu pergi, dengar tidak? Shen Yanchuan, dasar bajingan. Turunkan aku. Shen Yanchuan, kamu tidak ada habisnya. Kalau ada alkohol, tidak bisa minum. Kenapa seperti dia? Tempat seperti itu? Demi uang, nyawa tidak pentingnya. Urusanku tidak ada hubungannya denganmu. Aku juga tidak ingin berurusan lagi denganmu. Jauhi aku, oke? Kakak Ichuan hanya milikku. Tidak ada yang boleh merebutnya. Suanwan, dasar perempuan, mati saja kamu. Hati-hati. Kakak Ichuan, aku tidak sengaja. Jangan marah padaku. Shen Yanchuan. Tahan, aku akan segera membawamu ke rumah sakit. Ternyata kamu masih peduli padaku. Yichuan Shen Yanchuan. Yichuan. Denyut jantung pasien menurun, segera lakukan defibrilasi. Cepat. Isi daya. Sampai Arshi. Isi daya. Dokter, bagaimana keadaannya? Nona Su. Maaf sebesar-besarnya, kami sudah berusaha semampu kami. Mohon bersabar. Tidak mungkin, dia tidak selemah itu, dokter. Kamu pasti sedang membohongiku, bukan? Pasien masih memiliki waktu 5 menit. Silakan masuk untuk berpamitan dengannya. Shen Yanchuan.
Bangunlah. Aku tahu kamu masih hidup. Bangunlah. Kamu sedang bercanda denganku, bukan? Sebenarnya kamu masih hidup. Cepat buka matamu, jangan terus menggodaku. Lelucon ini sama sekali tidak lucu. Bangunlah. Keluargamu menunggumu. Xiangxi dan Nianchuan juga menunggumu. Dan aku, cepatlah bangun. Yichuan. Ada satu hal lagi yang belum kuberitahukan padamu. Sebenarnya Nianchuan juga adalah anakmu. Dulu mengirimmu ke penjara juga dipaksa oleh ibuku. Bukankah kamu paling benci dibohongi? Cepatlah bangun dan balas dendam padaku. Bangunlah, bangunlah dan balas dendam padaku. Pasien memiliki denyut jantung. Pasien hidup kembali. Segera lakukan pertolongan, siapkan resusitasi jantung paru. Kemarin kamu benar-benar menakutkanku. Aku pikir tidak akan bisa bertemu lagi denganmu. Jangan menangis. Aku sudah baik-baik saja. Apa yang kamu katakan di ruang operasi kemarin semuanya benar? Ya, aku menyembunyikannya darimu. Karena takut kamu akan merebut Nianchuan juga. Mengapa laporan identifikasi itu palsu? Mungkin ada yang memanipulasinya. Ada apa? Tidak apa-apa. Perusahaan ada sedikit masalah, tapi sudah selesai. Ngomong-ngomong, kemarin. Kamu bilang ibumu memaksamu, ada apa sebenarnya? Kamu ingat proyek Hainan 6 tahun lalu? Keluarga Su waktu itu juga ingin mengambil proyek ini, tapi ibuku. Dia tahu tidak bisa mengalahkanmu, lalu menggunakan nyawa keluargamu. Untuk mengancamku. Membuatku memenjarakanmu. Maaf, aku salah paham padamu selama ini. Dan menyakitimu berkali-kali. Sudah berlalu. Mulai sekarang, kita tidak saling berhutang lagi. Bukan begitu, aku dan Wen Sisi. Sebenarnya hanya pernikahan keluarga, aku tidak mencintainya. Dan tidak pernah melakukan hal yang melanggar batas. Ketika aku tahu Xiangxi adalah anak kandungku, aku sudah memutuskan pertunangan dengannya. Kita sudah susah payah meluruskan kesalahpahaman. Jangan saling menjauh lagi. Oke? Pelakor ini berani merebut priaku. Ini rumah sakit, ada CCTV di mana-mana. Kalau tidak mau dilaporkan. Hati-hati. Bukankah kamu sudah berjanji padaku? Ancam membawa Su Xiangxi keluar dari dunia kakak Yichuan? Pembohong. Aku juga ingin. Tapi kenyataan tidak mengizinkanku melakukannya. Aku akan memberimu kesempatan terakhir. Keluar dari dunia kakak Yichuan. Kalau tidak, keluarga Su siap-siap lenyap. Keluarga Su tidak ada hubungannya denganku. Terserah kamu mau apa. Xuanwan, kamu tunggu saja. Hai, bawa Su Jingyu ke sini. Kamu siapa? Mengapa menangkap kami? Siapa aku tidak penting, kalian juga tidak perlu takut. Aku menculik kalian hanya untuk minta tolong. Tolong APA. Ini adikmu kan? Dia merebut priaku. Jika tidak ingin keluarga Su lenyap, bantu aku bunuh dia. Dia dan aku tidak ada hubungan darah. Aku tidak punya kewajiban membersihkan kekacauannya. Kalau begitu kamu juga jangan hidup. Jangan, aku bantu. Segera telepon Xuanwan. Bawa dia ke sini. Ada apa? Xuanwan, aku kasih waktu 10 menit. Muncul di hadapanku. Aku tidak mau.
Dasar anak bandel, pukul dia. Kamu kenapa? Berani-beraninya kamu tanya, gara-gara kamu. Aku dan kakakmu diculik. Mereka minta Yehuda untuk melepaskan kami. Cepat selamatkan kami. Jangan dipukul lagi, cepat selamatkan aku, kakakmu hampir. Mereka hampir membunuhnya. Suanwan, kalau kamu masih punya hati nurani, bawa Yehuda sekarang dan selamatkan kami. Datang sendirian. Jinghuai, bisa pinjam 1 juta? Aku butuh mendesak. Uangnya sudah kubawa, lepaskan keluargaku. Suanwan, aku sudah menunggumu lama sekali. Kok kamu? Nona, Suanwan sudah kupanggilkan. Mau dipukul atau dibunuh terserah, asalkan lepaskan. Aku dan anakku saja. Aku mempertaruhkan nyawa untuk menyelamatkan kalian. Kalian malah begini padaku, ibu, aku ini. Anak kandungmu atau bukan? Kamu cukup pintar, cepat tahu aku bukan ibumu. Apa maksudmu? Maksudnya jelas, kamu bukan anak kandungku, tapi anak penggat. Jadi ini alasannya selama ini. Kamu tidak pernah menyukaiku. Sudah, jangan banyak bicara. Kalian mau apa? Kamu mau membakarku? Shen Yanchuan tidak akan membiarkanmu. Suanwan, ajalmu sudah dekat. Masih berani mengancamku? Wen Sisi. Shen Yanchuan, Kak Ichuan, kenapa kamu datang? Tangkap mereka. Lepaskan aku, Kak Ichuan. Aku tunanganmu, kamu tidak boleh begini padaku. Aku sudah tahu semua yang kamu lakukan. Kamu yang menculik Xiangxi. Kamu juga yang mengubah hasil tes DNA. Wen Sisi. Kamu benar-benar jahat, membuatku muak. Kak Ichuan, semua yang kulakukan ini. Karena kamu, karena aku terlalu mencintaimu. Serahkan mereka ke polisi, biar polisi yang menanganinya. Wan. Maaf aku terlambat. tidak terlambat. Kamu datang sama sekali tidak terlambat. Wan. Kamu baik-baik saja? Tidak. Aku sama sekali tidak baik-baik saja. Hari ini baru aku tahu. Alasan dia tidak pernah menyukaiku adalah karena aku bukan anaknya sendiri. Wan. Dulu dia mengancamku dengan keluargamu. Aku selalu berpikir dia tidak menyukaimu. Sekarang baru aku mengerti, dia tidak pernah peduli padaku. Tidak apa-apa. Dia tidak peduli padamu, aku peduli padamu. Kita sudah dia sia-siakan selama 6 tahun. Sekarang, jangan biarkan penyesalan ini berlanjut lagi. Mama akan segera kembali, cepat sembunyi ya. Xiangxi. Nian Chuan, kalian di sini? Nian Chuan. Selamat ulang tahun. Wan. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Kalian. Mama, cepat ucapkan permohonan. Wan, maukah kamu menikah denganku? Mama, ini semua properti atas nama ayah. Dan mobil, ini mahar untuk Mama. Ini. Ini perjanjian pengalihan saham Shen Group.
Shen Group akan menjadi milikmu. Jika Mama merasa masih kurang, kita bisa minta ayah brengsek menambahkannya. Nian Chuan. Akhirnya kamu mau mengakuinya sebagai ayahmu. Dia akhir-akhir ini cukup baik, bisa diakui dengan setengah hati. Wan Wan. Bisakah kamu memberiku kesempatan untuk menebus kesalahan? Kalau begitu, mohon bimbingannya, Tuan Shen.